Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Kak Desi atas kesempatan yang telah diberikan. Dan di sini saya izinkan perkenalan dulu. Nama saya Akhira Mulyodio Fidasa, biasa dipanggil Rara. Nah, Rara di sini mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman nih yang udah mau bergabung dan ikut pada malam hari ini. Kak Desi. Betul sekali Kak Akhira. Nah, malam hari ini judul seminarnya adalah Seminar Edan Buka Jurus Rahasia Sukses Jualan di Negeri Orang. Ini buat teman-teman yang kepo nih gimana sih cara jualan ke luar negeri kayak gitu. Nanti pada malam hari ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang pokoknya jago abis di bidangnya. Nih Kak Desi, kan biasanya banyak ya orang yang mikir gimana sih cara jualan, orang di dalam negeri aja kadang udah susah gitu, apalagi di luar negeri kayak gitu. Biayanya banyak, iklannya besar kayak gitu. Nah, tapi malam hari ini ya kita nggak perlu khawatir lagi karena kita kedatangan narasumber yang hebat pokoknya di bidangnya. Beliau adalah Bapak Mahendra Kusuma Putra. Dan Bapak Mahendra ini kalian harus tahu kalau Pak Mahe ini udah malang melintang di dunia bisnis internasional itu udah 13 tahun. Dan beliau ini berhasil menjual 40.000 produknya ke 27 negara, Kak Desi. Bener banget kan Kak Desi? Betul sekali Kak Akhira. Dan beliau sehari ini sudah datang belum ya Kak? Ya, coba kita cek dulu. Kayaknya udah datang nih Kak Desi. Oh ya Kak Desi, ya. Beliau ini jual 40.000 produknya ini ke 27 negara dalam waktu cuman 1,5 tahun aja Kak Desi. Itu hebat banget pokoknya. Di sini Rara juga excited banget ikut seminarnya Pak Mahe ini. Oke, kita lihat Pak Mahe udah datang atau belum? Sepertinya sudah datang nih Kak Rara. Oke. Di sini Rara mau cek-cek siapa aja yang udah bergabung nih. Ada 26 orang lebih ya. Ada dari mana aja nih? Oke, ini udah ada Kak Arman, Kak Adawiyah. Scroll ke bawah ada Kak Tegar, Kak Toko Ahnu. Di sini Rara pengen absen dulu dong. Ada yang dari luar negeri nggak nih? Kira-kira Brunei kah? Timor Leste kah? Teman-teman boleh open mic ya. Ada yang dari luar Indonesia atau tidak nih? Nah, kemarin itu ada ini Kak Dela ini Kak. Oh, Kak Dela ya? Oke. Halo Kak Dela, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Oh iya, Kak Dela dari mana nih Kak, kalau boleh tahu? Oh, saya asli dari Padang Kak. Oh gitu, oke. Ada yang lain yang mau kenalan langsung open mic bisa nih. Ada yang dari Malaysia di sini? Malaysia atau Brunei? Bisa open mic, say hello ke teman-teman semuanya ini. Udah semangat banget ikut seminar malam hari ini untuk dapatin tips and trik jualan ke luar negeri itu kayak gimana. Oke. Coba Rara sapa Kak Santi. Halo Kak Santi, selamat malam. Halo. Kak Santinya lagi kemana nih? Oh iya, Rara juga sampaikan di sini, misalkan nanti di tengah materi ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di room chat atau bisa open mic gitu ya. Oke, kita lihat Pak Mahendra udah datang atau belum. Aurel dari Sulsel. Oke, salam Kak Aurel. Oke. Di sini ada Kak Aquino Man Channel. Oke, selamat malam Kak Aquino. Selamat malam Kak Akhira, Kak Desi, dan teman-teman semua. Kalau boleh tahu Kak Aquino ini dari mana nih Kak? Jakarta Utara. Mantap nih.
Oke, dari Jakarta Utara bergabung di seminar pada malam hari ini. Siap Thank you. terima materi, Kak? Siap. Udah siapin Oke, catatan kita- nih. Oke, kita belajar bareng ya malam hari ini. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Aquino. Rizky dari Nganjuk, Kak Rara. Halo, selamat malam Nganjuk. Halo. Ini ada Kak Ista dari Sragen. Halo Kak Sragen. Kak Zun Aunaya dari Demak, Jawa Tengah. Oke. Kak Indah Triani dari Surabaya. Piye rek kabare arek Surabaya iki? Oke, ini ada dari Jogja. Jogja banyak nggak nih yang ikut? Ayo Jogja, absen dulu Jogja. Hasan dari Garut, mantap Garut bergabung. Oke. Ada dari mana? Surakarta. Oke, Surakarta hadir juga. Fuad dari Situbondo, mantap. Tuku dari Aceh, mantap nih. Oke, teman-teman, setelah ini webinarnya akan segera dimulai. Kita nunggu Pak Mahindra untuk bergabung. Oh iya nih Kak Rara, sebelum Gimana tuh, Kak Pak Desi? Mahendra datang, kita mau ngobrol sedikit nih Kak Rara. Jadi Boleh. Kak Rara mungkin bisa menceritakan sedikit nih siapa sih itu Bapak Mahendra biar teman-teman di sini tuh nggak penasaran. Jadi nanti ketika beliau datang mungkin oh ternyata ini yang ditunggu-tunggu kayak gitu Kak Rara. Jadi mungkin bisa sedikit nih spill sedikit Pak Mahendra itu siapa sih Kak Rara? Oke, Rara. Jelaskan lagi tentang siapakah tokoh yang menjadi narasumber pada malam hari ini ya. Jadi Pak Mahendra ini adalah praktisi bisnis internasional yang memiliki segudang pengalaman nih Kak Desi di bidang bisnis dan marketing. Nah, Bapak Mahendra ini 13 tahun berpengalaman di bidang network marketing dan telah sukses membangun jaringan pemasaran hingga mencapai ribuan seller dari produk kesehatan, personal care, dan fashion hingga ke 27 negara. Seperti itu Kak Desi. Pokoknya teman-teman di sini nggak rugi deh pokoknya ikut seminar dari narasumber yang emang udah ahli di bidangnya. Seperti itu Kak Desi. Dan mungkin teman-teman di sini nanti kalau misalkan ada pertanyaan masih bingung nih, pengen tahu triknya kayak gimana kok bisa sih Pak Mahendra ngejual 40.000 pieces ke luar negeri lagi, kayak gitu kan? Nanti bisa langsung tanya aja oleh Pak Mahendra. Seperti itu Kak Desi. Mantul banget, pokoknya malam hari ini nggak rugi ya Kak ya, selain dapat ilmunya, kita bisa Iya. dapat relasi juga yang pasti teman-teman bisa ngedapetin e-sertifikat. Nah, e-sertifikatnya itu bisa dibagi kapan ya Kak Rara kira-kira? Setelah selesai acara ini nanti segera diproses dan teman-teman juga jangan lupa untuk absensi ya, kalau nggak absensi nanti nggak kedetek nih, nggak dapat sertifikatnya kayak gitu ya Kak Desi. Betul sekali. Oh iya nih ngomong-ngomong Kak Rara, untuk peserta webinar pada malam hari ini kebanyakan dari kalangan anak-anak kuliahan, kemudian ada beberapa juga dari teman-teman yang sudah memulai bisnis online. Nah, jadi untuk teman-teman kuliahan yang ada di sini, kan di masa pandemi kayak gini mereka harus belajar di rumah ya Kak Rara ya. Nah, selain belajar di rumah, teman-teman bisa juga nih belajar gimana caranya ngejual bisnis online karena segala sesuatu itu harus dimulai lebih awal, betul nggak Kak? Jadi nggak harus, aku masih muda nih, masa harus belajar jualan. Nah itu nggak masalah ya Kak Rara. Jadi selagi kita masih muda, Iya. pokoknya jiwanya harus ya dagang terus. Yang penting kita dapet cuan gitu kan ya, benar nggak sih Kak Rara? Iya benar. Sekarang bukan lagi zamannya kita main sosmed terus, tapi kita harus lebih produktif. Apalagi kalau kita masih muda ya kan. Kapan lagi Betul kalau nggak sekali. sekarang, besok ketunda deh. Yang penting teman-teman tetap mau belajar mulai dari sekarang dan nanti cuannya datang sendiri kok gitu ya Kak Desi ya. Betul, apalagi di era digital kayak gini ya Kak ya. Kayaknya sayang Iya. banget kalau kita nggak sampai jualan online atau memanfaatkan segala sesuatunya gitu ya Kak Rara ya. Benar banget Kak Desi, karena dengan kita jualan online itu kan kita nggak terbatasi oleh wilayah atau orang kayak gitu. Kita jadi bisnis online itu luas banget gitu.
Oke, betul sekali. Oh ya Kak, ini sudah ada lebih dari 32 peserta nih. Kira-kira di 32 peserta ini sudah ada belum nggak ya yang dia udah punya online shop dan kira-kira mereka jual produk apa? Mungkin Kak Rara bisa ulik-ulik ini Kak Rara nih. Rara yakin ini udah ada lah beberapa. Oke teman-teman. Halo, absen dulu siapa nih yang udah punya bisnis kecil-kecilan atau udah yang gede? Wah, mantap nih. Langsung absen siapa yang udah punya bisnis sekarang, online shop atau jualan hijab atau apa gitu. Iya, bisa banget. Oke, mantap nih udah ada nih siapa tadi? Kak Zun ya? Iya, Wah, mantap nih Kak Zun. masih reseller juga belum bisa nyetok. Oke, it's okay Kak, nggak apa-apa. Di sini juga pasti teman-teman banyak yang jadi dropshipper juga ya pasti ya. Iya, ya ini dropship juga. Oke, mantap. Udah mau mulai bisnisnya nih. Tinggal kita nanti belajar gimana nih ngembangin bisnis ke internasional kayak gitu, ke luar negeri kayak gitu ya Kak Desi. Betul sekali Kak Rara. Nah, jadi kemarin itu sempat ada yang mau gabung nih Kak dari daerah Timor Leste, tapi mungkin coba ada sedikit kondisi di sinyal mungkin ya Kak Rara. Nah, dari teman-teman yang lain nih mungkin udah ada yang pernah jualan ke luar negeri mungkin produk apapun itu. Jadi sudah mungkin bisa berbagi pengalaman di sini kalau yang sudah ada. Oke, yang penting niat berjalan, benar nggak Kak? Ya, benar banget. Benar. Yang pertama itu adalah niat. Kalau udah nggak niat ya pasti isinya nanti terus ngeluh kayak gitu kan. Oke. Betul banget. Oke Kak Desi, gimana kalau kita mulai aja nih Kak? Kira-kira Pak Mahe udah ada belum nih? Assalamualaikum Pak Mahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap nih Pak Mahendra sudah bergabung. Pak Mahendra. Oke. Ya, Nah, halo, mantap. assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mahendra? Kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah ceria cemerlang, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah Terima kasih. ceria cemerlang. Oke, selalu semangat. Hari ini Rara sama Allah. teman-teman yang lain benar-benar excited nih Pak tentang tema hari ini, jualan sampai ke luar negeri gitu. Rebahan-rebahan doang bisa jual sampai ke luar negeri. Nah, itu gimana caranya? Gimana kalau langsung aja Pak Mahe? Oke, siap. Bismillah. Langsung saja, Kak Rara, Kak Desi. Oke, Pak Mahe. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semuanya dan nikmat waktu sehingga kita bisa berkenalan, kita bisa silaturahmi malam ini. Tak lupa mari kita panjatkan salam dan salawat kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah panutan kita, teladan kita semuanya. Teman-teman semuanya, salam sejahtera juga buat kita ya, buat Anda semuanya. Ini kayaknya banyak yang dari berbagai kota ya. Oke, salam kenal semuanya. Saya tidak bisa absen satu-satu dan saya lihat sepertinya ini masih banyak yang belum join ya. Oke, nanti kita jalan dulu, nanti yang lain bisa menyusul. Oke, teman-teman, sambil Kak Rara atau Kak Desi menyiapkan materi, saya mau kenalan dulu lagi. Tadi alhamdulillah sudah dikenalkan oleh Kak Rara sama Kak Desi ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Saya minta dengan kerendahan hati saya ya, dengan ketulusan hati Anda semua yang di sini, berikan aplaus yang meriah buat Kak Desi sama Kak Rara sudah membuka dan membawakan acara malam ini. Terima kasih Kak Rara. Oke, thank you. Beliau berdua luar biasa karena 27 negara, 16 bulan, 40.000 pitches, saya nggak mungkin sendiri ya. Ada tim di belakang saya, bukan di belakang saya, ada tim di kanan kiri saya. Beberapa di antaranya adalah Kak Desi dan Kak Rara yang barusan membuka acara. Oke, luar biasa. Teman-teman semuanya, malam ini Anda patut berterima kasih ya kepada Allah, kepada Tuhan, karena
Anda dipertemukan ya bersama kami semuanya di acara sharing malam ini ya, karena saya percaya teman-teman tidak ada sesuatu yang kebetulan ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan ya, semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi terima kasihlah kepada Allah, kepada Tuhan, dan terima kasih kepada orang-orang yang mengundang Anda ya. Mungkin malam ini Anda ya siapa tahu ya, wallahu alam ya, kita akan mendapatkan insight positif ya, kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan solusi ya untuk bisnis kita, ya untuk keuangan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Dan teman-teman, saya juga salut kepada Anda semuanya. Sementara ini ada 45 orang ya. Yang lain nanti silahkan menyusul. Saya salut kepada Anda semuanya karena biasanya jam segini ya, jam berapa nih? Jam 7.50. Kalau waktu Indonesia Tengah berarti udah jam 8.50. Biasanya sudah mulai capek ya, istirahat ya. Karena kan biasa ya, aktivitas seharian lelah, capek, jam sekian sudah istirahat, sudah tidur. Tapi Anda masih mau menginvestasikan waktu ya. Jadi Anda malam ini tidak membuang waktu ya, tapi Anda menginvestasikan waktu Anda untuk kita belajar. Nah, teman-teman semuanya, izinkan saya untuk berbagi malam ini, bukan bermaksud untuk menggurui ya, tapi berbagi apa yang sudah kami capai. Dan apa yang sudah kami capai ini belum ada apa-apanya dengan apa yang nanti akan bisa kita capai, teman-teman. Ya, jadi masih belum ada apa-apanya. Ini masih ya sekuku lah, ya masih sekukunya. Tapi paling tidak ini semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya, khususnya bagi Anda pelaku usaha, kalau sudah bagi yang sudah punya bisnis, ya. Dan semoga ini menjadi satu inspirasi yang kuat buat Anda yang memang belum punya bisnis sama sekali atau mungkin baru memulai. Nah, teman-teman. Oke, semua sudah bisa cek di layar monitor masing-masing ya, materinya sudah bisa dilihat ya. Saya minta tolong dicek dulu. Halo? Saya minta respon dulu teman-teman, sudah bisa lihat materi yang di-share oleh Kak Rara atau Kak Desi? Sudah? Bisa, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Bisa, Kak. Siap. Wah, semangat semua ya. Saya tadi tanya Kak Rara, Kak Desi ini dari mana aja? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja katanya. Oh ya, ini ada satu juga dari Malaysia juga ada ya, ada dari Malaysia, terus kemudian Timur Leste mungkin masih menyusul nanti ya, luar biasa. Saya jadi semangat ya, saya jadi semangat ya teman-teman. Oke, langsung saja, saya nggak mau buang-buang waktu karena nanti jam 9 saya juga masih ada acara teman-teman. Oh ada Kak Hajar kalau nggak salah dari mana nih, Singapura ya, atau mana ya? Ada dari Singapura, ada dari Malaysia, luar biasa. Oke, teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa apa nanti yang kami sampaikan, apa yang saya sharingkan ke Anda semuanya itu bukan hal-hal yang sifatnya detail, karena tidak mungkin saya menyampaikan hal-hal detail dalam waktu 1 sampai 1,5 jam, itu nggak mungkin. Tetapi saya akan memberikan lebih kepada mindset dulu teman-teman. Mindset dulu. Nanti acara seperti ini kita akan ada lanjutan. Silahkan tanya ke Kak Rara atau Kak Desi atau nanti bisa tanya di grup. Goal saya adalah malam ini Anda semuanya ya, yang ikut sharing malam ini, Anda punya satu sudut pandang yang berbeda, Anda punya mindset yang berbeda dari kebanyakan orang di luaran sana, ya tentang memahami sebuah bisnis atau mungkin market internasional market, ya. Oke, sesuai tema, sesuai judul ya malam ini, judulnya Jurus Rahasia Sukses Jualan di Negeri Orang Tanpa Modal, Tanpa Stok Produk, Hanya Modal Smartphone dan Internet. Ya, mungkin enggak gitu. Kalau saya ditanya, saya jawab sangat mungkin karena kami sudah membuktikan. Ya memang betul teman-teman. Ya, saya bersama tim menjalankan bisnis ini. Ya ada modal, cuman modalnya sangat kecil gitu. Ya sangat kecil gitu. Tanpa stok produk, iya, ya. Dan modal smartphone dan internet, iya betul. Ya, jadi mungkin enggak? Bagi kami mungkin. Nah, apa saja kemungkinan-kemungkinan itu, faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung itu terwujud. Nah, nanti kita akan sharing bareng-bareng ya. Oke, next Kak Rara ya. Oke, next Kak Rara. Nah, oke. Itu foto saya teman-teman. Kalau di gambar agak putih, kalau di sini agak hitam ya. Jadi teman-teman, ini masih orang yang sama ya, beda di brewok sama kumis saja, agak lebih tipis di sini. Nama saya Mahendra Kusuma, saya lahir 37 tahun yang lalu di kota Jogja dan saya sekarang juga tinggal di Jogja. Syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala 13 tahun membangun jaringan bisnis
16 bulan bersama teman-teman di Sujud Company, kami membangun bisnis dan alhamdulillah memasarkan 40.000 bisnis produk lebih di 27 negara. Ya, tanpa iklan berbayar, teman-teman. Tanpa iklan berbayar yang jumlahnya miliaran, enggak ya. Membina ratusan mitra bisnis aktif, alhamdulillah, dan saya diminta mendapatkan amanah di beberapa workshop dan webinar juga. Ya, next. Oke, nah teman-teman, sampai dengan hari ini saya bersama tim di Sujud Company, kami sudah mendistribusikan produk kami di 20 negara, ya, mulai dari Indonesia, mulai dari kota Jogja, teman-teman, mulai dari kota Jogja, Indonesia, Malaysia, dan seterusnya, sampai dengan yang terbaru mana ya? Yang terbaru saya lupa ya, pokoknya 27 negara, alhamdulillah. Ya, ini peta sebarannya. Jadi teman-teman, ini bukan bermaksud untuk riak atau pamer atau sombong, bukan, tapi ini kami lakukan di tahun pertama pandemi, teman-teman. Tahun pertama pandemi, tahun 2020. Jadi kami sangat-sangat bersyukur sampai detik ini, saya sangat bersyukur bersama tim. Saya kalau cerita ini agak saya sudah tidak bisa berkata apa lagi, karena di tahun pertama pandemi banyak bisnis yang gulung tikar, ya, teman-teman sesama pengusaha curhat, mengeluh, tapi justru Allah berikan kami amanah, bisnis kami melesat sangat pesat, teman-teman, dalam tempo 16 bulan, 27 negara, kan. Dan ini kami tidak membayangkan sampai segitunya, teman-teman. Ya, waktu itu saya dan tim hanya berpikir, oke, produk kita ini sudah oke untuk diterima masyarakat Indonesia, dan saya dan tim yakin banget bahwa produk kami juga akan diterima di market internasional, dan alhamdulillah ternyata analisa prediksi kami juga positif, ya, syukur alhamdulillah. Oke, next Kak Rara. Oke, nah ini beberapa, saya tidak bisa tampilkan semua, teman-teman. Sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk pamer atau riak, tapi kalau kita bicara bisnis, ya saya harus sampaikan buktinya. Ya, ini beberapa contoh transfer yang kami terima dari rekan-rekan bisnis di luar negeri. Ini dari mana ya? Malaysia, ini Brunei, ada juga dari Singapura, ya. Berapa ya? Next, oke. Jumlahnya belum besar, tapi terus-menerus, alhamdulillah. Ya, ini beberapa contoh juga. Ini ada dari mana nih? Dari Brunei juga. Ini dari Malaysia. Next, sekarang. Ini dari Kanada. Ya, sebenarnya masih banyak yang lain, cuman saya tidak bisa cantumkan semuanya di sini. Tapi syukur alhamdulillah, teman-teman, ini kami peroleh dengan penuh kesyukuran, ya, dengan penuh semangat yang tak pernah putus, teman-teman. Jadi saya masih ingat betul di tahun pertama kemarin, 2020, tahun pertama pandemi maksudnya, produk atau bisnis kami launching itu bertepatan dengan masuknya COVID-19 di Indonesia. Jadi kami sempat, aduh ini gimana ya, bisa nggak, tapi bismillah kami yakin tidak ada sesuatu yang tidak menghasilkan selama kita ikhtiar, ya, usaha maksimal, dan syukur alhamdulillah sampai hari ini inilah yang kami capai. Dan sekali lagi ini belum ada apa-apanya, ya, karena market masih sangat besar. Oke, next Kak Rara, dan ini beberapa contoh sesi sharing yang pernah saya jalankan dan masih banyak yang lain, ya. Khususnya tentang digital marketing organik, ya, digital marketing organik. Jadi saya pribadi itu penganut aliran digital marketing organik, ya. Yang berbayar nanti ada spesialisasinya sendiri-sendiri, gitu, ya. Termasuk nanti ada rekan saya, ada Pak Yogi, ada Pak Dimas, dan lain sebagainya. Oke, next Kak Rara. Nah, teman-teman, kita mulai masuk nih di awal-awal materi. Saya minta Anda semuanya bisa aktif, ya, biar nggak ngantuk, ya. Dan kalau Anda ngantuk, saya nanti ikutan ngantuk, ya. Jadi biar kita nggak ngantuk, saya minta Anda semuanya ikut interaksi. Oh ya, teman-teman, mungkin di antara Anda semua di sini ada yang sudah menjalankan bisnis, atau Anda punya bisnis, bahkan mungkin bisnis Anda sudah sampai ke luar negeri juga. Saya juga nanti bisa tanya jawab dengan Anda. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan hari ini, malam ini, Anda ambil sisi positifnya. Jika nanti ada yang negatif dari apa yang saya sampaikan, Anda buang jauh-jauh, ya. Yuk kita mulai tentang yang pertama, gelas pikiran dulu. Next, oke, yang pertama saya minta Anda semua tanpa terkecuali lupakan sejenak apa yang Anda sudah tahu.
Anda di sini ada yang mungkin yang S1, S2, S3, S4, S5 ya, S-Doger ya, S-Tech, S0. Lupakan dulu teman-teman. Malam ini lupakan dulu siapa Anda. Gelar Anda, jabatan Anda, prestasi Anda letakkan dulu sebentar. 1 jam ke depan Anda letakkan dulu. Ya. Kita akan belajar dari 0, kosong. Ya, next Kak Rara. Yang kedua, saya minta Anda semua termasuk saya, ya, jadilah orang bodoh untuk sementara saja. 1 jam ke depan, jadi orang yang bodoh. Maksudnya apa? Anda siap belajar, tidak sok tahu, ya, tidak sok pamer, tidak sok mengkritik tapi tanpa solusi. No, ya, saya bukan yang terbaik teman-teman. Saya akui saya bukan yang terbaik. Saya belum yang terbaik. Saya bersama tim, tapi kami sedang berproses menuju ke situ. Jadi, ayo jadilah orang bodoh sebentar saja, ya, supaya kita mau belajar. Siapkan catatan Anda dan silakan kalau mau direkam juga boleh. Next. Tekan ego Anda teman-teman, ya. Mungkin di antara Anda di sini ada yang sudah financial freedom, sudah time freedom, ya, sudah mind freedom. Anda sudah punya pengalaman banyak, Anda punya relasi yang luar biasa besar di luar negeri dan di Indonesia, ya. Tapi karena malam ini adalah acara kami. Malamnya ini adalah pematerinya saya minta Anda tekan ego Anda untuk Anda mau mendengarkan dulu teman-teman, mendengarkan dulu, ya. Next Kak Rara. Oke. Dan saya minta Anda semua buka tutup gelas pikiran Anda, ya, ibarat gelas kosong nih, ya. Kalau tutupnya tidak Anda buka, informasi dimasukkan atau air, ya, air itu informasi maksud saya, dimasukkan ke gelas nggak akan pernah masuk karena tutupnya nggak dibuka. Jadi sekarang gelas pikiran Anda buka. Jadi lupakan sejenak apa yang Anda sudah tahu. Jadilah bodoh untuk sesaat, tekan ego Anda dan buka tutup gelas pikiran Anda, buka tutup gelas hati Anda untuk kita sama-sama belajar, teman-teman. Ya, next. Niatkan untuk ibadah dan memberikan yang terbaik untuk siapa? Ya, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, teman-teman. Ya. Niatkan untuk ibadah, niatkan untuk berbagi berkah, berbagi manfaat. Teman-teman, jujur saja materi ini atau sharing seperti ini kalau misal dijual katanya sih itu mahal, ya. Tapi malam ini enggak deh, ya. Kami dari tim Sujud Company ingin berbagi supaya kita bisa saling menguatkan. Jadi kondisi seperti sekarang kita jangan menggunakan daya saing, teman-teman, tapi kita gunakan daya sanding gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi nanti. Ya, next. Dan yang tidak kalah penting, catat insight penting nanti yang akan kami sampaikan menurut Anda. Kalau menurut Anda tidak penting, nggak usah. Ya, dan rekam sharing ini. Boleh direkam. Nanti rekamannya Anda mau upload ke YouTube, boleh, bebas, ya. Saya nggak akan nuntut, ya. Bebas, terserah. Ya, next, yuk, kita lanjut. Oke, next. Saya mau salam-salam dulu. Oke, siapa yang di sini masih bekerja? Anda bisa tulis di room chat. Anda yang bekerja sebagai seorang profesional, sebagai seorang karyawan, silahkan Anda bisa tuliskan di room chat. Saya mau kenalan dulu dan sekaligus saya mau tag nih. Ya, kalau Anda tidak bekerja, misal masih kuliah atau masih studi, ya, pelajar atau mahasiswa, ya tuliskan Anda masih pelajar, Anda masih mahasiswa. Yuk teman-teman, saya mau kenalan dulu nih. Saya mau tag Anda semuanya. Siapa yang di sini yang masih bekerja sebagai profesional, sebagai karyawan, ya? Oke, Kak Zun, saya seorang pengajar, Kak. Oke, pendidik. Oke, sip, keren. Kak Muhammad Hasan, Kak Hasan mahasiswa. Oke, salam. Kak Tegar, saya masih pelajar. Oke, SMA ya, Kak Tegar ya, luar biasa. Saya senang nih kalau ada pelajar mahasiswa join nih, saya senang banget. Oke, yuk, Kak Vivi mahasiswa. Oke, Kak Tegar. Oke, SMA, wah keren. Kak Arman, saya juga masih kelas 10 nih, kelas berapa ya? Saya nggak paham nih. Oke, yang pasti SMA ya, Kak Arman ya, sip. Oke, Kak Leatul, saya masih mahasiswa. Oke, PNS, Kak Apria Nugraha, keren nih. Kak Maria mahasiswa. Oke, Kak Aquinoman Channel dari Jakarta Utara tadi ya. Saya lagi merintis dagang frozen food dan ayam potong, Pak. Namanya Kulkas Tante. Wih, namanya keren nih. Kulkas Tante. Kulkasnya pijet tante ya. Keren. Oke. Sukses buat Pak Kak Aquino nih. Oke, yang lain. Ini baru berapa orang yang jawab ya? Pesertanya ada 44 nih. Ya, yang lain. Siapa yang Anda masih bekerja di sini?
Sebagai seorang profesional, sebagai seorang karyawan, atau sebagai seorang PNS mungkin. Yuk, siapa lagi teman-teman? Halo, halo? Halo? Oke, masih belum connect yang lain. Jangan-jangan Anda join ya, Anda mute, Anda tidur nih mungkin ya. Terus nanti dapat sertifikat ya, janganlah, jangan. Ya, ada lagi yuk, siapa di sini teman-teman? Siapa yang masih bekerja? Nggak ada lagi? Oke, next, Kak Rara. Oke, mahasiswa Kak Diajeng. Oke, next Kak Rara. Siapa yang di sini ada yang bekerja? Sorry, backspace, masih poin 2. Oke, siapa yang di sini ada yang masih bekerja sambil membangun bisnis? Oke, siapa yang masih bekerja? Tapi sekaligus dalam waktu yang bersamaan Anda membangun bisnis. Atau mungkin Anda yang pelajar, Anda yang mahasiswa, tapi dalam waktu yang bersamaan Anda juga sedang membangun bisnis. Siapa? Jawab saja saya gitu. Saya gitu. Oke, Kak Rizky. Oke, good, Kak Rizky. Kak Santi, saya masih karyawan, cita-cita jadi CEO di bisnis. Amin, amin. Kak Diajeng, mahasiswa tapi sudah punya CEO. Oke, Kak Santi, Kak Arman, oke, Kak Teguh, saya Kak Rahma. Wih, sudah punya bisnis semua ya. Kak Tegar, Kak Zun, oke, good. Kak Hasan, saya mahasiswa bangun tidur dulu, Kak. Oke. Saya mahasiswa bangun tidur, cocok ya, bisa ikut stand up komedi ya Kak Hasan ya. Oke, next siapa lagi nih? Yang pekerja, yang pelajar, Anda yang mahasiswa atau yang masih bekerja tapi juga sedang membangun bisnis. Siapa lagi? Cukup jawab saya gitu. Siapa lagi? Halo, halo. Ada lagi? Oke, next Kak Rara. Kita lanjut. Siapa Anda yang seorang business owner ya? Tadi sudah terjawab nih. Semua tuh yang jawab saya. Oke, yuk next poin 4. Saya mau cek dulu supaya apa? Saya pengen menyamakan frekuensi ya, teman-teman ya. Jangan-jangan nanti di sini belum punya bisnis semua kan? Jadi saya harus menyesuaikan bahasa dan frekuensi berpikir. Oke, Kak saya. Next Kak Rara. Oke. Anda sudah menjalankan bisnis sebagai reseller, distributor, agen, atau dropshipper? Yuk jawab saya di room chat. Yuk. Yang sudah jalankan bisnis, saya agen. Oke, good. Agen apakah owner, Kak? Ya, boleh. Ya, saya reseller, Kak Tegar, Kak Santi reseller, Kak Rizky reseller. Oke, good. Kak Priyanugraha GB, saya belum, Pak. Oke, good, no problem. Setelah ini insya Allah Anda running bisnis ya. Kak Ajeng, Diajeng, agen, oke. Kak Zun, Aunaya, reseller dan dropship, oke. Oh, 2 bisnis itu ya. Kak Nugroho, baru belajar bisnis. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar bareng, tumbuh bareng. Yuk, next siapa lagi? Yang sudah jadi reseller, distributor, agen, kulkas tante masuk reseller juga beberapa produk. Oke. Namanya unik ini, Kak Aku ini. Kulkas tante lucu namanya. Langsung lancep nih, kulkas tante. Asik. Kak Tegar, saya bosnya Pak. Oke, siap Pak Bos. Latifatul Latifah, masih belajar. Oke, good. Yuk, thank you teman-teman. Next Kak Rara. Anda yang belum membangun bisnis. Ya, jawab belum gitu ya di room chat. Belum gitu. Anda yang belum membangun bisnis. Ada? Semoga nggak ada yang jawab ya. Oh ada nih, sorry Kak Kevin Ega, belum mau mulai tapi bangkrut. Saya juga pernah bangkrut beberapa kali, santai aja. Kak Vivi, belum, oke, good. Siapa lagi yang belum? Saya suka nih, teman-teman yang jujur nih. Ya, saya mau samakan frekuensi. Kak Tegar, oke, no problem, belum, sip. Siapa lagi? Ini pesertanya 4.500.000, yang jawab baru 500. Yang 4 jutanya belum jawab. Oke, belum, Kak Hasan, oke, no problem. Oke, siapa lagi yang belum? Oke, next Kak Rara, poin ke-6. Anda yang belum pernah bisnis sama sekali, belum pernah dagang, belum pernah jualan, belum pernah ditolak. Tolak apaan nih? Ditolak nembak atau tolak jualan kan? Oke, Anda yang belum pernah bisnis sama sekali, siapa? Jawab saya di room chat. Semoga tidak ada. Ya. Oh, belum Kak Vivi. No problem Kak Vivi. Sip. Respect ya buat teman-teman yang jujur ya. Oke, Kak Apri. Saya Pak. Oke. Ada lagi yang belum? Sama sekali belum pernah. Bahkan bisnis itu apapun nggak ngerti gitu. Ya.
Oke, ternyata teman-teman, so far ternyata sebagian besar yang ikut malam ini sudah punya bisnis ya. Beberapa business owner, beberapa ada reseller, agen, distributor. Oke, selamat ya, selamat, good. Next, Kak Rara. Ya penting ya, saya menyamakan frekuensi. Nah, ini tidak kalah penting ini pertanyaan teman-teman. Mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda ikut sesi sharing malam ini bersama kami, bersama saya? Kenapa Anda ikut webinar malam ini? Pada malam ini Anda bisa nonton film, Anda bisa nonton apa tuh sinetron? Ikatan Cinta mungkin, atau apalah, nonton Netflix, atau tidur, atau YouTubean, atau TikTokan gitu. Tapi mengapa Anda ada di sini? Coba jawab di kolom chat teman-teman. Saya pengen tahu nih jawabannya. Jawabannya harus jujur ya. Cari inspirasi. Oke, Kak Tegar. Yuk, sama lagi yuk. Jawaban yang paling unik dapat door prize. Ya. Mengapa Anda ada di sini malam ini? Kenapa Anda ikut webinar? Oke, sinau. Oke, siap. Saya juga siap belajar kepada Anda. Larisin grup. Kayaknya nggak asing nih, Larisin grup ya. Kak Desi belajar bisnis. Oke, Kak Hasan belajar bisnis biar cuan. Oke. Kak Latifatul mau belajar sesuatu yang baru seperti Kak Mahendra. Oke, sama-sama kita belajar, tertarik. Oke, Kak Vivi, Kak Arman memotivasi diri. Kak Mahendra saya bisa, kenapa saya tidak? Oke, good. Kak Arman. Nugroho Wuri Sekti pengen pengen dapat door prize. Kevin Ega belajar gak salah langkah. Oke, good. Kak Aquino mau mencari ilmu dan mungkin bisa dapat peluang bisnis. Yes, good. Pengen seperti Kak Mahendra, Zun Aunaya. Amin. Jangan seperti saya lah. Jauh lebih baik, teman-teman. Cari insight untuk bisa ya. Good. Kak Rizky, Kak Diajeng mendapatkan wawasan luas tentang bisnis dan lebih semangat lagi patah menyerah dalam dunia bisnis akan menjadi. Oke, amin. Amin. Saya belum nemuin nih ya jawaban yang unik ya. Anda malam ini yang ikut webinar malam ini hanya untuk dapat e-sertifikat. Ayo ngaku. Biasanya yang mahasiswa nih, ayo ngaku siapa yang malam ini ikut sesi ini hanya pengen ngejar e-sertifikat. Oke, ada nih mendapat sertifikat sekalian belajar bisnis. Oke, teman-teman, good, no problem. Teman-teman, memang bagi Anda semua yang ikut dari awal sampai selesai nanti dapat e-sertifikat ya dari sudut grup. Tapi please teman-teman jangan hanya karena alasan untuk kejar e-sertifikat ya, untuk dapat poin mungkin di kampus atau apa ya di institusi Anda, jangan. Kalau niat Anda hanya dapat sertifikat, rugi. Anda rugi banget. Mending Anda nggak usah ikut ya. Pengen dapat ilmu bisnis, oke. Cari pengetahuan ilmu bisnis Kak Fauziah, Kak Mariam, oke. Larisin grup, ngejar Mbak Rara. Hah? Ngejar Mbak Rara. Oke. Oke, nggak apa-apa, ini jawaban lucu nih, no problem lah ya. Tegar Sakti, saya Kak cari sertifikat dan dopres. Ya, oke. Dapat sertifikat itu cuma poin tambahan aja Kak. Oke, good. Nah, teman-teman, mengapa Anda di sini? Nah, saya akan juga mau jawab. Saya mau ikut menjawab. Ya, pertanyaan ini juga ditujukan kepada saya. Mengapa Anda di sini? Kalau saya boleh jawab, teman-teman, ini nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah ya. Saya pengen ngerti saja mindset Anda, motivasi Anda, dan frekuensi berpikir Anda. Bagi saya, mengapa saya di sini? Karena saya cinta dengan orang-orang yang saya kasihi. Karena saya punya visi hidup, saya punya visi bisnis, saya punya visi yang besar. Saya punya impian, teman-teman. Itu alasan saya ada di sini malam ini. Ya, kalau saya nggak punya visi hidup yang besar, saya nggak punya visi bisnis, saya nggak punya impian, saya nggak cinta ke orang-orang yang saya kasihi, teman-teman, saya nggak akan di sini malam ini. Jadi paling mendasar kenapa saya ada di sini ya itu tadi, karena saya punya impian, saya punya visi, dan visi itu insya Allah Bismillah akan saya wujudkan bersama tim. Ya, jadi itulah ya, karena saya punya visi teman-teman. Nah, kebanyakan orang gagal, kebanyakan orang di luaran sana bukan yang ada di sini, cepat menyerah, punya bisnis nggak kemana-mana, stuck, nggak cari solusi selalu mentok, kemudian lemes nyerah. Mengapa? Karena orang itu tidak punya impian yang kuat. Orang-orang itu tidak punya visi hidup yang kuat, nggak punya visi hidup yang besar, teman-teman. Ya, jadi mengapa Anda di sini? Mengapa saya di sini? Ya karena saya punya visi yang harus saya wujudkan. Buat siapa ya? Buat orang-orang yang saya cintai, buat orang-orang yang saya kasihi. Ya, tim, keluarga,
ya buat kita semuanya. Itu teman-teman. Oke, good Kak Hasan. Wajib punya visi buat jadikan motivasi. Betul, visi. Ya, kenapa Indonesia sering tertinggal dengan negara-negara lain? Ya, saya nggak tahu. Tapi so far kalau saya cek, ya itu karena visinya masih lemah, teman-teman. Visinya masih lemah. Contoh simpelnya begini, nggak usah dijawab ya, jawab dalam hati saja. Saya mau tanya, 5 tahun dari hari ini teman-teman akan menjadi apa? Kalau Anda nggak bisa jawab itu, berarti Anda nggak punya visi hidup. Nah, selesailah. Selesai hidup Anda. Mungkin Anda tetap hidup sih, cuman kayak zombie aja gitu. Ya, mayat hidup. Pertanyaan sederhana itu tadi, 5 tahun dari hari ini, hidup Anda mau seperti apa? Kalau Anda susah, kesulitan menjawab pertanyaan saya, hati-hati. Bahaya, teman-teman. Oke, hidup kaya. Amin, Kak Diajeng. Jadi bagi Anda yang belum punya visi, setelah webinar malam ini, Anda harus buat visi Anda. Visi 5 tahunan, kalau buat visi minimal 10 tahun Anda breakdown ke bawah. 10, 5 tahun, gitu ya. Mau jadi TNI, amin. Amin. Oke, teman-teman, jadi mengapa Anda di sini? Ya, jawaban Anda lah yang akan menentukan apakah Anda akan mendapatkan manfaat terbaik dari sharing malam ini. Gitu ya. Oke, next, Kak Rara. Oke, masuk poin kedua yang terpenting. Tadi poin pertama adalah pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya poin pertama saya. Ujungnya ada di mengapa Anda di sini. Itu poin pertama Anda. Poin pertama saya, sorry. Poin kedua saya yang Anda perlu catat kalau memang penting ada tentang mindset. Mindset, teman-teman. Mindset atau sudut pandang, cara berpikir. Ya, apa yang Anda pahami dan Anda yakini tentang, saya mau cek juga nih teman-teman, saya mau cek lagi, biar kita, jadi gini, kenapa sih kok saya banyak tanya gitu? Kenapa Pak Mahendra banyak nanya gitu? Mas atau Kak lah, setelah panggil saya apalah, bebas, mau panggil Mahendra aja juga boleh. Kenapa Mahendra selalu bertanya gitu? Karena saya pengen tahu gitu teman-teman, mindset Anda seperti apa, visi hidup Anda seperti apa. Nah, sekarang saya mau nanya tentang yang pertama, Kak Rara, next. Apa yang Anda pahami dan Anda yakini tentang bisnis? Yuk, tuliskan di room chat. Apa yang Anda pahami tentang bisnis? Apa? Mengerikan, butuh modal, takut rugi, takut bangkrut lagi, atau apa, terserah. Bisnis adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Oke, nggak ada jawaban salah ya, nggak ada jawaban. Karena jawaban Anda tuh akan menunjukkan sampai sejauh mana pemahaman dan keyakinan Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya lempar ke Anda. Oke, good, Kak Hasan. Siapa lagi? Yuk, teman-teman, saya butuh interaksi nih dari teman-teman semua. Yuk. High risk, high return. Oke, good. High risk, high return. Betul. Ya. Bisnis menurut saya menjadi passive income, Kak Santi Darmawan. Oke, sip. Financial freedom. Oke, good. Saya juga pengen passive income. Kak Fauzia, bisnis memuliakan diri kita. Amin. Sepakat. Ya, uang atau bisnis di tangan orang baik, insya Allah jadi berkah. Bisnis atau uang di tangan orang jahat, ya bisa jadi macam-macam. Ya, oke. Next, siapa lagi? Apa yang Anda pahami tentang bisnis? Bisnis salah satu sunnah Rasul, Hajar Aisyah. Betul, 9 dari 10 pintu rezeki datang dari dunia perniagaan. Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha, seorang entrepreneur, teman-teman. Beliau berstrategi, beliau juga mempunyai konsep, beliau punya action plan, punya timeline, dan punya target. Punya visi juga. Nah, pertanyaannya, Anda punya visi nggak? Ya kan? Yuk, next, siapa? Apa yang Anda pahami tentang bisnis? Oke. Yuk, siapa lagi? Nggak ada yang jawab bisnis butuh modal gitu, nggak ada ya, tapi semua bisnis tanpa modal nih. Oke, next, Kak Rara, kita lanjut lagi biar cepat. Oke, udah jam 8.18. Oke, apa yang Anda pahami tentang jualan, tentang sales, tentang marketing? Yuk, silakan tulis di room chat teman-teman. Apa yang Anda yakini, apa yang Anda pahami tentang jualan, tentang sales, tentang marketing, barter? Oke, good. Ya, kadang-kadang kalau saya tanya sales, kalau saya ngomong tentang sales, kalau saya ngomong tentang jualan, itu banyak orang merendahkan, alah, profesimu cuma sales gitu. Nah, itu orang yang lemah pikir kalau menurut saya. Ya. Oke, larisin grup, sales bagian dari marketing. Oke, marketing bagian dari sales. Ya, gitu. Oke, good.
Kak Hasan, jualan salah satu usaha kita mendapatkan cuan. Oke, good. Apalagi, yuk. Berjualan adalah tentang memberi nilai tambah. Sip. Suka saya jawabannya nih, Kak Aguino. Kak Apri, sama-sama mendapatkan keuntungan atau benefit. Oke, boleh. Siap. Ada lagi? Nggak ada jawab jualan atau sales itu alergi, malu gitu. Ada? Jualan menambah sedulur. Oke, betul. Kalau sama-sama menguntungkan dan sama-sama membuat memuaskan. Oke, thank you. Next, Kak Rara. Menantang karena butuh keberanian untuk menawarkan barang. Sip. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah mulai mengarah ke materi nih, sudah mulai mengarah ke tema. Apa yang Anda pahami tentang bisnis skala internasional? Kak Mete Fatul. Jualan bisa mengajarkan kita arti sabar yang luar biasa ketika menjual dan sedang tidak laku. Nggak lakunya jangan lama-lama ya, nanti stres ya. Oke teman-teman, saya mau nanya lagi nih, apa yang teman-teman pahami, apa yang teman-teman ngerti atau yakini tentang bisnis skala internasional? Tadi di awal Kak Rara sudah cerita, Kak Desi cerita, saya juga sharing ya, bisnis kami 27 negara tanpa modal, bla bla bla. Yang Anda yakini tentang bisnis skala internasional itu apa? Jualannya sudah bukan di dalam negeri saja, tapi luar negeri juga, cuannya bukan rupiah tapi dolar. Oke, good, sip. Ekspor, sip. Perasaan, Kak Apri, sip. Apalagi ya, yang Anda yakini, yang Anda pahami tentang bisnis skala internasional? Ada lagi, teman-teman? Oke, kenapa saya tanyakan hal ini? Karena, oke, saya mau sharing, teman-teman, ya. Silahkan dicatat kalau memang penting. Kenapa saya bersama tim Sujud dalam tempo 16 bulan bisa menjual produk kami di 27 negara? 40.000 pieces produk lebih tanpa iklan berbayar yang jutaan, yang ratusan juta, yang miliaran. Enggak. Kenapa? Itulah. Kenapa bisa? Simple aja. Ini soal mindset, soal sudut pandang, soal cara berpikir kami saja, teman-teman. Karena kami melihat yang namanya bisnis, yang namanya jualan, sales, marketing, yang namanya bisnis atau jualan sampai luar negeri, itu nggak ada bedanya sama kita jualan ke tetangga, teman-teman. Nggak ada bedanya sama sekali. Ya beda bahasa itu pasti, tapi poin saya adalah di cara berpikirnya, teman-teman. Bukan di aktivitas ya, tapi cara berpikirnya dulu. Ya, tadi Kak Apino sudah menyampaikan, bisnis atau jualan itu tentang memberikan nilai tambah. Teman-teman, kenapa kami bisa? Kenapa Anda enggak? Tadi ada yang komen seperti ya, Pak Mahendra aja bisa, kenapa saya enggak? Karena saya dan teman-teman tim kami memahami, kami punya mindset bisnis skala internasional, jualan di market internasional dengan jualan di tetangga sebelah itu enggak banyak berbeda, teman-teman. Sama aja. Ini hanya soal bagaimana kita bisa memindahkan uang dari kantong orang lain masuk ke kantong kita. Ini soal bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah. Ini soal bagaimana kita bisa berbagi manfaat, teman-teman. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu paling bahasa, budaya, terus aktif jam operasional, ya, karena jam di Indonesia dengan di luar kan beda. Tapi selebihnya soal, kalau kita bicara soal bisnis, soal jualan, teknik, cara, konsep itu sama teman-teman, nggak ada yang beda itu. Jadi ibaratnya beginilah, kami ini kami itu menang mental duluan, nah gitu. Kami mentalnya menang duluan. Jadi sebelum perang, sebelum pertempuran, kami sudah menang dulu, teman-teman. Caranya bagaimana? Dengan kami punya mindset yang berbeda dengan kebanyakan orang. Di saat orang-orang di pandemi tahun pertama 2020 pada bingung, jualan di market lokal pada rontok gitu kan, dan lain sebagainya. Ya kami santai-santai aja, karena kami punya berpikir apa sih bedanya kita jualan dengan jualan ke tetangga sebelah dengan jualan ke luar negeri, apa bedanya? Nggak banyak beda. Ya teman-teman, jujur aja saya pun bahasa Inggris nggak lancar-lancar amat. Ya, coba tanya Kak Desi, tanya Kak Rara ya. Bahasa Inggris kami ya biasa-biasa saja, nggak begitu oke. Tapi kami yakin gitu. Kami merasa ini mudah. Kami merasa bahwa ini sama aja. Ini hanya soal bagaimana kita punya visi yang besar, punya visi yang kuat. Kita paham konsepnya, kita punya strategi, kita punya pembimbing, kita punya lingkungan yang positif, dan alhamdulillah kami dapatkan itu di komunitas kami, di Sujud Group, teman-teman. Nanti silahkan join.
Silahkan join teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan banyak sekali masukan, insight, ilmu, konsep, trik, tips, dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman. Kenapa bisa bisnis kalian terus sekali? Karena punya mindset yang sederhana saja. Ini sama saja. Ya, next Kak Rara. Nah, apa yang Anda pahami, apa yang Anda yakini tentang uang, tentang kekayaan, tentang kemakmuran dan kesuksesan? Ya. Ada yang masih alergi kalau ngomong uang? Nah, money is power. Saya setengahnya sepakat nih sama Kak Tauku Ahnur. Money is power. Ya. Oke. Apalagi? Apa pendapat Anda tentang uang, tentang kekayaan, tentang kemakmuran dan kesuksesan? Kesuksesan merupakan tujuan kita. Oke, good. Ada yang lain, teman-teman? Tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Ya, masuk akal. Ya, karena kita sudah masuk ke era kapitalisme ya. Jadi seperti itulah ya. Oke, next. Siapa lagi? Ya. Ada yang Anda masih alergi kalau bicara tentang uang? Kalau misal saya ngomong tentang uang, miliar, juta, ratusan juta, ratusan miliar, triliun, ada yang masih alergi mendengarkan ini? Kalau Anda masih alergi, Anda nggak layak sukses, teman-teman. Bisnis itu kan, saya dulu itu mindsetnya begitu, teman-teman. Kalau saya ngomong tentang, kalau saya lihat orang bicara tentang uang, kekayaan, kemakmuran itu kesannya tuh alah sombong. Itu hanya buat orang-orang kaya. Gitu loh. Itu mental miskin, teman-teman. Itu mental bodoh sekali. Ya, jangan punya mindset seperti itu. Oke, good. Uang adalah alat bantu untuk kita bisa memiliki hidup yang oke, good. Sepakat, Kak Arman. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membuat seorang bahagia. Setuju, oke. Mas Dimas, uang adalah berkah. Barakallahu fikum. Yes, sepakat. Melaris hidup, saya butuh duit buat beli dunia akhirat. Oke. Jadi nggak ada yang alergi ya, kalau kita bicara uang gitu, bicara uang kekayaan. Alhamdulillah, ya. Anda semua calon pengusaha sukses. Ya, next. Amin. Next, Karara. Oke, apa yang Anda pahami dan Anda yakini tentang mind freedom, financial freedom, dan time freedom? Ya, karena nantinya teman-teman, kalau Anda bergabung bersama komunitas kami, Anda akan punya satu sudut pandang, pola pikir, mindset yang benar terhadap uang, terhadap bisnis skala internasional. Ya, sehingga kita nanti akan punya time freedom, teman-teman. Finance freedom pada akhirnya nanti, mind freedom. Ya, ini akan mempengaruhi. Next, Karara. Oke, cepat saja. Dan aset. Nah, nantinya teman-teman, ujungnya, ya, saya akan ajak Anda untuk mulai fokus membangun aset. Jadi bukan hanya bisnis, teman-teman. Kalau Anda punya bisnis, mau skala lokal, mau skala Indonesia, mau skala internasional, tapi kalau bisnis Anda ya itu masih tergantung Anda, berarti Anda dikerjain bisnis Anda, teman-teman. Jadi bagi Anda yang ngaku-ngaku tadi, saya punya bisnis, tapi kalau Anda nggak jalankan bisnis Anda nggak dapat duit, berarti Anda dikerjain sama bisnis Anda. Berarti bisnis Anda belum bersistem. Berarti Anda belum masuk ke level membangun aset, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Jangan bangga kalau Anda sudah punya bisnis ya. Saya juga ini buat saya juga, teman-teman ya. Kalau Anda masih Anda ngakunya punya bisnis tapi Anda dikerjain bisnis Anda, itu hati-hati, teman-teman. Contohnya apa? Misal ya Anda tidak menjalankan bisnis, nggak ada pemasukan. Nah, itu Anda dikerjain tuh sama bisnis. Karena apa? Nggak punya sistem gitu. Tapi bagi Anda semuanya, teman-teman yang ada di sini, yang Anda punya uang miliaran atau Anda anak konglomerat ya, konglomerat ya. Kalau Anda adalah titisan dari konglomerat gitu di keluarga Anda masing-masing, Anda nggak perlu susah payah bangun bisnis, teman-teman. Susah. Bangun bisnis itu susah. Ya, pikiran ya. Mending Anda beli aset gitu. Contohnya apa? Anda beli franchise-nya McDonald, Anda beli franchise-nya KFC misal, Anda beli franchise-nya apa ya? Atau Anda buka SPBU gitu. Kalau saya jadi anak orang kaya, teman-teman, kalau saya jadi anak orang konglomerat, ya saya akan beli aset gitu. Saya nggak akan susah-susah bangun bisnis gitu ya. Nah, arahnya nanti ke sana, teman-teman. Kita harus punya aset nih. Ya, franchise itu apa ya, Kak? Waduh, googling ya.
Franchise itu waralaba. Waralaba itu apa? Nanti googling ya. Jadi teman-teman, arah kami nanti, arah saya adalah Anda punya satu mindset yang berbeda, menyikapi bisnis skala internasional. Kemudian Anda punya satu visi bisnis, visi hidup yang besar, yang kuat. Anda harus bangun, Anda harus tentukan sekarang juga. Nah, nantinya kemudian Anda punya aset, teman-teman. Aset itulah nanti yang akan menghidupi biaya dan gaya hidup Anda, teman-teman. Jadi itu nanti masuknya ke passive income, aset, gitu. Ya, mahal Kak franchise brand internasional. Nah, mahal ya. Tapi kalau Anda anak orang kaya, Kak Diajeng, punya uang ratusan miliar, triliunan, ya mending beli aset, nggak usah bangun bisnis. Bangun bisnis susah. Ya, mending investasi gitu, ya. Tapi karena saya juga bukan anak orang kaya, makanya saya memilih jalur membangun bisnis bersistem. Supaya apa? Nanti bisnis kami, bisnis saya itu bisa menjadi aset. Aset nantinya akan memberikan kita residual income untuk membiayai biaya hidup kita dan gaya hidup kita. Jadi gaya dan biaya hidup itu bukan dicukupi dari aktif income kita lagi, bukan, tapi dari passive income kita lagi. Dari mana? Dari aset. Tapi ingat, membangun aset itu butuh waktu, butuh ilmu, teman-teman. Ya, hari ini kita belajar. Oke, next, Kak Rara. Poin kedua tadi ya. Nah, teman-teman, saya akan sampaikan cepat saja. Pertama, kalau Anda mau jadi yang terbaik, jangan berpikir dan bertindak seperti mayoritas orang. Be the best 1%. Ya, ya kurang lebih seperti yang kami lakukan. Orang lain pada fokus jualan caranya, gimana caranya jualan di market Indonesia dan lain sebagainya. Kami fokus ke sana. Jadi orang lain pada ke kanan, kami ke kiri gitu. Orang lain ke bawah, kami ke atas. Orang lain ke belakang, kami maju. Orang lain berpikir A, kami berpikir A++ gitu. Jadi be the best 1%, bagaimana? Jangan berpikir seperti kebanyakan orang. Market internasional itu tidak mengerikan, tidak sehoror yang kita bayangkan. Sama saja, selama kita memahami ilmu-ilmu dasarnya, khususnya bukan hanya ilmu bisnis, tapi ilmu berhubungan dengan manusia. Kalau Anda memahami ilmu berhubungan dengan manusia, Anda mau bisnis dengan orang Indonesia, mau dengan tetangga, mau orang luar negeri, hukumnya kurang lebih sama. Nah, nanti dikuatkan dengan ilmu-ilmu bisnis. Ya, next, Kak Rara. Kedua, semua hal itu bisa dipelajari dan bisa dilatih atau di training, teman-teman. Ya, bagi Anda yang mau belajar lebih detail lagi, nanti bisa tanya ke Kak Rara, bisa tanya ke Kak Desi, ya, tentang komunitas kami di Sujud Group. Ya, kita seminggu sekali pasti ada webinar pelatihan tentang teknik, tentang mindset, tentang membangun manusia, membangun karakter dan lain sebagainya. Next. Oke, tapi bisnis kami bukan bisnis seminar ya. Mohon dipahami teman-teman, saya dan tim tidak jual seminar, teman-teman. Ya, kami punya produk. Ya, ini kami berbagi aja ya. Next, uang bagus untuk saya. Begitu juga kesuksesan. Itu yang kami yakini, teman-teman. Ya, semoga itu yang Anda yakini. Uang bagus untuk saya. Begitu juga kesuksesan. Bukan begitu? Ya, next. Hasil yang saya peroleh bergantung pada mindset dan attitude atau sikap atau perilaku saya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Bagi Anda yang sudah bisnis atau sedang membangun bisnis, ya hati-hati dengan mindset dan dengan attitude, perilaku, sikap. Hati-hati teman-teman. Ya, kami membangun bisnis ini boleh dibilang dengan modal yang sangat-sangat kecil, teman-teman. Ya, bahkan tanpa modal. Ya. Mulai dapat mitra bisnis di luar negeri ya dengan upaya kami sendiri, teman-teman. Ya, kekuatan kami visi. Nah, visi besar ini kemudian membangun karakter, teman-teman. Ya, tapi pertama kita harus punya mindset yang benar dulu. Gitu ya. Nanti di komunitas Sujud kita akan sama-sama bangun itu semuanya. Next. Kak Rara. Dan nah ini dia. Ini sangat penting, teman-teman. Ini values yang kami terapkan pada diri saya sendiri dan semua tim kami di Sujud, teman-teman, yaitu no BEJ, no blaming, no excuse, no justify. Kalau Anda punya bisnis, ya, bisnis Anda sedang drop di pandemi ini, Anda salahkan pandemi, Anda salahkan pemerintah, Anda salahkan si A, salahkan si C. Ya, kapan Anda maju? Kalau Anda selalu menyalah-nyalahkan, gitu loh. Jadi no blaming lah, jangan menyalahkan siapapun kecuali orang yang ada di cermin, gitu. Jadi kalau Anda mau menyalahkan orang, ya orang yang ada di cermin. Anda lihat cermin, nah di situ ada manusia, nah salahkan orang itu. No excuse, nggak perlu banyak alasan. Saya nggak punya modal, saya masih SMA, saya masih kuliah, saya masih bekerja, bla bla bla. Kalau Anda masih seperti itu, lupakan punya bisnis skala internasional, teman-teman.
no excuse, nggak boleh banyak alasan, no drama, no story, ya, lempeng aja, dan no justify, nggak boleh ada pembenaran. Nah, kan bener kan, bisnisku jatuh. Kita punya pemikiran besok kita nggak bisa makan, itu sudah salah. Kenapa? Kita nggak yakin dengan Allah. Bahaya teman-teman. Jadi OBEJ ini ada values yang teman-teman harus terapkan. Kami menerapkan di tim kami teman-teman. Ya, next. Ini penting sekali, dan lakukan kaizen, continuous improvement. Itu kurang N, sorry ya. Nah teman-teman, ya, ada satu quote yang menarik nih, ya, teman-teman bisa baca di screen. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi orang gila atau madness, kegilaan, itu adalah melakukan hal yang sama berulang dan berulang lagi, tetapi Anda mengharapkan hasil yang berbeda. Nah itu gila, teman-teman. Jadi kalau hari ini Anda ikut webinar malam ini dan Anda masih mengharapkan hal yang sama, Anda masih melakukan hal yang sama, Anda masih berpikir yang sama, Anda punya mindset yang sama, berarti Anda orang gila, teman-teman. Karena saya yakin Anda join webinar malam ini pasti ingin mencari sesuatu yang berbeda untuk merubah hidup Anda, bisnis Anda. Betul atau betul? So, lakukan kaizen, continuous improvement. Kami di tim sujud, di komunitas sujud, setiap hari kami melakukan continuous improvement, setiap hari. Ya, hari ini tadi kami diskusi beberapa hal dengan teman-teman advertiser, dengan teman-teman deal maker, apalagi nih improvement yang bisa kita lakukan. Apalagi, jangan pernah puas teman-teman. Nah, itu hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda punya visi yang besar, visi yang kuat, dan mindset yang berbeda. Be the best 1%, ya. Semoga ini ada beberapa poin yang Anda catat teman-teman, karena jujur saja sebenarnya nggak ada rahasia, nggak ada jurus rahasia, itu nggak ada. Karena yang saya sampaikan dari awal sampai ini adalah yaitulah jurus-jurusnya teman-teman. Nggak ada rahasia-rahasia, nah, ya. Cuman kalau untuk bicara detail, teknis, nanti teman-teman silahkan join di komunitas, ya. Next. Oke, nah. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kalau teman-teman sudah punya visi hidup yang besar, visi bisnis yang kuat, Anda sudah punya mindset yang benar, Anda sudah memahami bahwa bisnis skala internasional itu ya sama saja, gitu kan? Anda jualan ke luar negeri itu sebenarnya konsep dasarnya juga sebenarnya sama, gitu ya. Ini kalau bosan kan, maksudnya? Akhirnya aku bosan. Sebentar, ada yang bocor ya? Apa ya? Sebentar. Halo? Ada yang bocor mic-nya? Di mute dulu. Mas Dimas. Ini yang bocor nih kayaknya. Oke, saya lanjut. Next adalah Anda harus punya produk. Anda harus memilih bisnis, ya. Kita bocornya. Teman-teman, Anda harus memilih produk dan memilih bisnis yang tepat. Ya, next. Oke. Nah, teman-teman, bersyukur bagi Anda yang sudah punya bisnis, bersyukur bagi Anda yang sudah punya produk, Anda sudah one step ahead, ya, satu langkah lebih maju dibanding yang belum punya sama sekali. Tapi bagi yang belum punya, jangan berkecil hati. Saran saya, kalau Anda pengen punya bisnis skala internasional, Anda harus memulai dari satu titik, yaitu memilih satu bisnis. Satu bisnis. Itu bisnis yang Anda percaya dan Anda yakini, yang Anda perjuangkan sepenuh hati, meskipun di awal itu Anda belum jelas ini bisnisnya 100%, tapi Anda yakini itu akan berhasil. Anda memberanikan diri untuk memilih satu. Anda memilih satu, Anda mengerjakan satu, dan Anda putus dari yang lain. Kenapa? Anda supaya fokus, teman-teman. Anda kalau di awal menjalankan 2 kapal bersamaan, kalau Anda sukses, saya akan belajar kepada Anda. Saya sendiri belum mampu, teman-teman. Di tahap awal ketika membangun, kalau langsung jalan dua-duanya, saya pun tidak mampu. Jadi Anda harus memilih satu, mengerjakan satu, dan putus dari yang lain, gitu teman-teman. Nah, bagi Anda yang memang belum yakin dengan produk yang Anda punya, untuk bisa sampai tembus market internasional, Anda nggak perlu khawatir, teman-teman. Ya, nanti silakan bertanya ke Kak Desi, Kak Rara, ya. Anda bisa sharing dengan kami, ya. Produk kami seperti apa dan lain sebagainya, ya. Anda nggak perlu khawatir. Ya, nanti bisa kita ngobrol lagi di grup WhatsApp.
Tapi saran saya Anda pilih satu, kerjakan satu, teman-teman. Fokus ke situ dulu sampai stabil. Oke, next, Kak Rara. Langkah pertama, teman-teman, Anda membuat list produk. Next, Kak Rara. Oke, kita dikeluarin semua poin-poinnya. Oke, satu lagi kalau nggak salah. Oke, stop. Nah, teman-teman, ada 5 poin penting. Langkah pertama untuk menentukan produk apa, bisnis apa. Ada 5 poin penting, ya. Saya nggak perlu bacakan satu-satu. Anda boleh screenshot, ya. Mulai dari membuat list produk berdasarkan apa yang Anda senangi, kemudian berdasarkan produk yang Anda pakai, kemudian nge-list produk sesuai pengetahuan dan pengalaman unik dan lain sebagainya. Ya, oke, ini langkah pertama. Ya, saya akan cepat saja. Silakan di screenshot atau dicatat. Next, Kak Rara. Berikutnya, langkah kedua, kalau Anda sudah membuat list, ya. Kalau ada yang masih belum yakin gitu kan, langkah kedua adalah lakukan filtering. Next, Kak Rara, dikeluarkan semua poin-poinnya. Oke. Ada 7 poin, ya. Langkah 2 itu filtering. Ya, kalau kami memilih keuntungan bersih di atas 20%, teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita pasti butuh promosi. Ya, kita butuh macam-macam lah ya. Jadi kalau bagi kami di Sujud, kami memilih yang di atas 20%. Market size-nya ideal, minimal 10 juta orang. Kalau Anda punya bisnis, tapi market size-nya itu di bawah 10 juta, kalau kami nggak akan ambil. Ya, kalau kami ya, kalau Anda, ya terserah. Oke, persaingan masih sehat, harga masih oke, tidak perang harga. Ya, mampu mendeliver dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Ya, alhamdulillah, orderan kami dari Kanada, dari Belanda, dari Brunei, dari Dubai, jumlahnya ratusan pieces, alhamdulillah bisa kami penuhi semua, teman-teman. Ya, jadi kami tidak khawatir dengan itu, ya, karena basis produksi sudah aman, basis servis sudah aman, basis pengiriman packing semua sudah aman. Ya, filtering itu ada 7 poin, ya. Kemudian mampu menyediakan produk berkualitas, scalable itu maksudnya bisa bisa di scale up, ya, bisa dilipat gandakan. Dan yang paling penting modal kecil atau bertahap, ya, bahkan bisa tanpa modal, tanpa stok, tanpa mikir operasional, tanpa packing, tanpa kirim-kirim, tanpa riset market, tanpa Anda berpikir harus mencari produk apa, gampang. Gimana caranya? Nah, nanti di akhir sesi saya akan ceritakan. Ya, ini langkah kedua. Silakan Anda mau screenshot boleh, dicatat boleh. Karena saya tidak akan jelaskan poin per poin. Next, passion yang terakhir. Harus sesuai passion Anda. Passion saya bersama tim adalah bukan soal jualan barangnya, teman-teman. Passion kami adalah bagi kami punya rasa curious gitu. Gimana sih kalau rasanya punya bisnis di luar negeri? Gimana sih rasanya punya mitra bisnis di 27 negara? Itu passion kami, teman-teman. Jadi bukan soal jualan produknya, bukan soal produknya apa, tapi passion itu penting juga, teman-teman. Ya, next. Oke, langkah ketiga Anda lakukan validasi. Oke, semua next. Oke, tambah lagi Kak Rara backspace. Nah, langkah ketiga, langkah pertama Anda membuat list produk, langkah kedua kemudian Anda lakukan filtering, langkah ketiga Anda lakukan validasi. Validasi ada 5 langkah, ada 5 poin. Validasi market size, validasi kesiapan produk, validasi jujur minimal ke 30 orang, ya. Produk Anda ini layak jual atau tidak, dapat feedback positif atau negatif. Alhamdulillah kami sudah lalui itu semua, teman-teman, baik market domestik maupun internasional, ya. Dan Anda bisa jualan offline dulu, minimal cari 100 penolakan gitu kan. Buat apa? Buat riset, ya. Buat mendapatkan bidding formula, ya. Kemudian nanti lanjutkan jualan secara online. Ya, itu langkah ketiga, validasi. Sudah, silahkan screenshot, teman-teman, ya, atau dicatat. Ya, sudah ya. Oke, ini langkah ketiga. Next, Kak Rara. Langkah keempat adalah Anda membuat keputusan, decision. Pick one, pilih satu produk, bisnis, make it works. Bikin ini berjalan, bikin ini terwujud, bikin ini running, operasional, ya. Satu dulu, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Satu dulu, ya. Saran saya satu dulu. Nanti kalau Anda sudah stabil, mau nambah lagi, monggo, silahkan. Ya. Dan soal produk, teman-teman,
langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu kan tadi ada beberapa poin tuh, banyak kan teman-teman. Mungkin ada bingung gitu, saya nggak tahu ya. Tapi kalau Anda masih bingung, nggak usah khawatir. Ya, kita bisa sinergi nanti teman-teman. Ya, kami sudah punya produk yang terbukti, proven, ya, konsumen puas, bukan hanya di Indonesia, tapi di 27 negara. Ya, Anda nggak perlu risau tentang itu, dan basis produk kami masih cukup banyak nantinya. Ya, karena kami basisnya produsen teman-teman. Ya, jadi kalau mau sinergi, ayo kita buka pintu lebar-lebar. Nanti kita bisa sambil belajar ilmu membangun bisnis sampai skala internasional hanya dengan online, modal handphone, modal internet, dan tanpa iklan yang berbayar yang jutaan, ratusan juta, miliaran. Ya, nanti silahkan bergabung, tanya ke Mbak Desi sama Mbak Rara. Ya, next, yuk. Winning formula. Nah, winning formula teman-teman, ini materi yang terakhir. Next, Kak Rara, boleh ditunjukkan dulu 4 poin. 1, 2, 3, 4. Ini akan kami sampaikan, akan saya jelaskan di next meeting teman-teman ya. Jadi setelah Anda putuskan ambil satu bisnis, satu produk, kemudian langkah selanjutnya Anda perlu menemukan winning market, winning product, winning campaign, winning conversion process, yang 4 poin ini dirangkum dalam satu database yang namanya winning formula ya. Tambah bingung kan, apalagi itu? Nggak usah khawatir teman-teman ya. Ini sudah materi terakhir dari saya tidak akan sampaikan detail karena saya harus siap-siap habis ini, masih ada agenda lagi. Bukan hanya Anda ya, jadi masih ada yang nunggu lagi ya. Bismillah ya, kita semangat berbagi teman-teman. So, closing dari saya teman-teman, mungkin setelah ini kita tanya jawab sebentar ya. Closing materi dari saya, kalau Anda masih bingung dengan apa yang saya sampaikan, ya, saran saya satu saja, lupakan apa yang saya sudah sampaikan. Loh, kenapa Pak lupakan gitu lah? Backspace Kak. Oke, kenapa lupakan? Saya minta Anda lupakan. Kalau Anda masih bingung tadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, mindset dan lain sebagainya, Anda masih bingung, saran saya satu saja, lupakan itu semua. Lupakan itu semua. Anda cukup ikuti sistemnya. Anda just follow the system. Di mana silakan nanti teman-teman tanya ke Kak Rara, Kak Desi untuk bergabung di komunitas kami di Sujud Group. Ya, nanti kita akan ulas kupas lebih detail ya tentang winning formula, tentang bagaimana kita bermain Instagram organik, bermain WhatsApp organik, bermain Facebook organik dan lain sebagainya. Bahkan nanti kita juga ada sesi-sesi yang lain seperti membangun karakter, membangun tim dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, di sini kita tidak sedang jualan seminar teman-teman ya, tapi kami adalah perusahaan berbasis produk ya, dan kami punya beberapa formula yang winning di kami. Mungkin winning di kami belum tentu winning di tempat lain ya. Kami membuka pintu lebar-lebar, silakan join, tanya ke Kak Desi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak yang belum saya paparkan ke Anda semuanya. Mohon maaf pada keterbatasan waktu. Nanti kita join lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Kak Rara, Kak Desi. Ya, saya kembalikan ke Kak Rara ya. Oke, thank you. Nanti kalau ada tanya jawab silahkan aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mahe atas sharingnya malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman setelah ini ada sedikit tanya jawab. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ketik di room chat atau bisa open mic ya Pak Mahe. Oke, siap. Oke, buat teman-teman nih, ada yang mau tanya seputar sharing pada malam hari ini? Bisa langsung ketik di room chat ya, teman-teman. Oke, Kak Rara mungkin sharing materinya bisa di close dulu saja. Oke, siap Pak Mahe. Oke, ini sepertinya ada yang tanya ini Pak Mahe. Kita buka dulu pertanyaannya. Oke, dari Kak Evrilia Dwi Ardianti. Apakah ada kendala di awal membangun bisnis? Seperti itu Pak Mahe pertanyaannya. Oke. Ini langsung dijawab atau gimana Kak Rara? Kak Desi? Boleh langsung, iya. Oke. Boleh langsung jawab. Sama Kak Evrilia Dwi Ardianti. Dari mana Kak Evrilia?
Apakah ada kendala di awal membangun bisnis? Kak Evelia dari kota mana? Halo? Halo Bandung. Halo. Dari Madiun, Kota Madiun, Pak. Oke, Kota Madiun. Siap. Salam kenal. Madiun terkenal sama pecelnya ya. Pecel. Dekat Siap, pecel Madiun sama brem. Yes. Oke, Kak Evelia, apakah ada kendala di awal membangun bisnis? Ya, kendala selalu ada, teman-teman. Mau apapun bisnis Anda, mau siapapun tim Anda, mau Anda itu di bawah bimbingan mentor bisnis sehebat apapun, kendala itu pasti selalu ada, teman-teman. Ya, ada. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyikapi kendala itu. Kalau saya lebih suka itu bukan pakai istilah kendala, tapi challenge, tantangan, gitu. Jadi kalau tantangan tuh kayaknya tuh kesannya ya kita siap gitu, siap fight gitu. Jadi kalau kendala itu terkesan kita dikendalikan oleh kendala, tapi kalau challenge, tantangan kita tuh minimal sejajar lah. Jadi ada challenge, ada tantangan, ya. Tapi alhamdulillah kami lalui itu semua, teman-teman, ya. Tantangan bulan pertama dengan tantangan bulan ketiga beda. Tantangan bulan ketiga dengan bulan ke-6, bulan ke-9, bulan ke-12 beda. Tantangan bulan ke-12 dengan bulan ke-16 itu beda. Punya satu mitra dengan punya 150-an sampai 200 mitra itu beda. Jadi tantangannya itu beda-beda. Nah, caranya bagaimana solusinya? Hanya satu saja. Upgrade. Upgrade mindset kita, upgrade ilmu kita, upgrade kepribadian kita, upgrade kedewasaan kita. Itu aja, teman-teman. Ya. Oke, Kak Rara, saya langsung lanjutkan aja ya, yang ada di room chat ya. Terima kasih Pak Mahendra. Siap, kembali kasih. Oke, siap Pak Mahe. Langsung ya. Oke. Kak Adawiyah Utina, panggilannya Kak Tina nih, kalau nggak salah. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Adawiyah Utina, mahasiswa S1 Manajemen dari Balikpapan. Oke, usaha yang tepat bagi mahasiswa untuk memulai karir, terutama jurusan manajemen yang ingin terjun ke dunia bisnis itu apa aja, Kak? Waduh, apa ya? Saya kalau ditanya begini susah. Ya karena apa? Saya nggak tahu minat Anda tuh apa, visi Anda apa, terus ya dua hal itu yang saya belum tahu tentang Anda. Nah, tapi jawaban saya adalah, teman-teman, bagi Kak Adawiyah Hutina ya, kalau Anda masih bingung, join aja dengan Sujud. Ya, kami sudah sediakan produk, kami sediakan sistem, ya, kami sediakan pembinaan rutin, kami sediakan konsultasi, ya, dan kami sediakan ruang untuk kita diskusi, kita bertumbuh bareng, ya, karena bagi kami partner ini adalah teman berpikir, ya, partner bukan untuk kami minta untuk ayo jualan, enggak, partner itu adalah teman berpikir, teman bertumbuh, teman sukses kami. Di Sujud kami membangun value seperti itu, gitu ya, Kak Utina ya. Oke. Kemudian ini siapa nih? Kak Larisin Group. Apakah ada perbedaan penjualan dari Indonesia ke luar sebelum dan sesudah ACFTA? Thank you. Jawabannya profesional. Ini pertanyaannya profesional banget. Saya akan jawab. Kak Larisin Group ini namanya aslinya siapa ya? ACFTA itu apa? Saya pun juga kurang paham. Ya, saya tahu tapi saya kurang paham itu apa. Yang pasti begini, Kak Larisin Group dan teman-teman semuanya. Yang kami pahami, yang kami lakukan, bagaimana kami bisa punya bisnis 27 negara, kami tidak melihat dari sisi regulasi dulu, teman-teman. Kalau kami berpikir dari regulasi dulu, pasti akan banyak pikiran stres. Contoh, izin eksim, izin ekspor impor harus begini, begitu, begitu. Ribet gitu. Kita tujuannya apa sih kita? Tujuan kita kan satu kan, memindahkan kantong, memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong kita. Tujuan kita itu dulu kalau bisnis kan gitu ya, secara pemahaman secara duniawi ya, secara teknis. Jadi kami tidak fokus ke hal-hal yang sifatnya regulasi dulu, teman-teman. Regulasi itu kita bisa siasati nantinya. Contoh, 27 negara, 40.000 pieces produk. Produk kami itu produk fashion ya, mulai dari sajadah, mukena, sarung, mukena premium, mukena travel, terus ada Hermas, kemudian ada serum penumbuh brewok ya. Produk kami sampai hari ini ke luar negeri, teman-teman, alhamdulillah tidak ada kendala, berarti semua lancar-lancar saja. Mau yang pengiriman 10 pieces sampai yang pengiriman 500 pieces, semua lancar jaya. Kami tidak diminta izin eksim, tidak apalagi tentang ACFTA, enggak ada. Jadi bagi saya, bagi kami di Sujud tidak ada perbedaan.
penjualan dari Indonesia ke luar negeri sebelum atau sesudah ACFTA. Tidak ada perbedaan, teman-teman. Yang membedakan hanya satu saja, ya, fluktuasi kurs dolar. Nah, itu aja yang membedakan. ya kita doakan semua stabil. Itu ya, Kak Larisin Group. Jadi jujur kami adalah pengusaha yang kami memproduksi produk kami sendiri dan memasarkan sampai ke 27 negara, tetapi kami bukan tipikal yang kalau teman-teman pahami itu izin eksim ini harus begini, enggak ya. Kita tadi sudah saya singgung di depan, ini seperti kami jualan ke tetangga sebelah, udah gitu aja. Jadi kami menganggap bisnis skala internasional itu ya biasa aja gitu loh, nggak ada sesuatu yang istimewa ya. Yang istimewa itu nanti adalah visi dan kemauan persistensi kita untuk mewujudkan visi kita, itu aja nanti yang membedakan ya, kurang lebih seperti itu gitu ya Kak Rara ya. Ini Kak Rara juga hebat nih. Kak Rara ini bulan ini banyak dapat closingan dari Singapura nih ya, ratusan bisnis. Alhamdulillah Pak Muhyiddin. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Kak Rara ya, biar waktunya nggak terlalu lama. Oke, siap Pak. Oke, Kak Fauzia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengatasi overthinking, bingung untuk menjalaninya, takut akan gagal dalam berbisnis? Terima kasih Kak. Ini kayak konseling ke psikolog ya. Sebenarnya jawabannya sudah saya sampaikan di depan teman-teman. Barusan saya sampaikan gitu. Kami menganggap bisnis skala internasional seperti kami jualan ke tetangga sebelah. Kami menganggap orang luar negeri itu ya biasa saja gitu loh. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Ternyata setelah kami punya bisnis di 27 negara, kami punya mitra di Malaysia, Singapura, di sini ada Kak Mir, ada Kak Aza, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita semua sama teman-teman. Manusia biasa yang butuh sharing, butuh bertumbuh. Kalau memang mereka lebih hebat, saya juga akan belajar ke mereka. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi overthinking itu cara menghadapinya bagaimana? Salah satunya teknisnya, Kak Fauzia, Anda bisa lakukan yang namanya self-talk. Positif self-talk. Jadi sebelum tidur gitu Anda lakukan self-talk, bicara ke diri sendiri. Oke, saya hebat, saya positif, saya dewasa, saya mampu, oke, saya cerdas. Jadi self-talk seperti itu. Kemudian bangun tidur atau ketika sholat, zikir. Sepertiga malam, sholat tahajud atau sholat duha. Self-talk, zikir. Self-talk itu salah satu tipsnya. Tips yang lain, nanti ada. Ya, bisa gabung dulu ke komunitas kami, nanti kami sampaikan tips-tipsnya. Gitu ya Kak Fauzia ya. Jadi overthinking itu ya di kepala Anda saja. Hanya di kepala Anda saja. Ya. Lakukan self-talk. Ya, cara simpelnya action saja. Ya, nggak usah takut gagal. Selama Anda punya pembimbing, punya mentor, nggak usah khawatir. Gitu ya. Lanjut Kak Aquino. Nanti cara jualannya menggunakan channel apa Pak? Oke, kalau kami pakai Instagram dan WhatsApp. Top. Titik. Sementara itu dulu, kami hanya pakai 2 channel dulu, Instagram dan WhatsApp, dan itu pun kebanyakan masih organik teman-teman, tidak yang pakai iklan ratusan miliaran, belum. Apakah untuk ekspor saja atau harganya masih bisa masuk untuk di lokal? Di lokal masih sangat masuk teman-teman. Ya teman-teman, produk kami alhamdulillah untuk market lokal sudah dipercaya oleh Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Densus 88, Kopassus, TNI, BRI, Universitas Islam Indonesia, dan banyak. Nanti bisa tanya ke Kak Rara, Kak Desi ya. Saya nggak tahu, saya nggak hafal detailnya. Tapi untuk market lokal, oke. Market luar negeri, apalagi. Channelnya Instagram, WhatsApp. Ibu-ibu bisa, sambil rebahan bisa. Ya, nggak bisa tuh kalau sambil tidur beneran tuh nggak bisa. Ya, gitu ya. Oke, thank you, Kak Rara. Saya kembalikan.